Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Keraton Kacirebonan Cirebon yang saat ini sedang bersamaan pula di depan keraton sedang diadakan pameran dan bursa Tosan Aji yang tidak jauh dari jenis pusaka Nusantara ya. Jadi ada berbagai macam jenis pusaka mulai dari keris, tombak dan semacamnya lah. Jadi untuk warga Cirebon dan sekitarnya ataupun dari luar Cirebon bagi yang ingin melihat-lihat berbagai macam koleksi pusaka Nusantara bisa datang di Keraton Kacirebonan. Dan kali ini alhamdulillah saya sudah berada di lokasi Keraton Kacirebonan. Oke, terima kasih. Nah, ini sangat kuat karakter Cirebonnya ya. Dengan di bawah ini sumpingan wadasan namanya. Wadasan. Kalau dirangkai nanti ditempatkannya di atas, nanti mega mendung. Nah, ini kembang dibentuk seperti kemangmang kalau bahasa Cirebon. Kemangmang. Mulat-mulat. Kemangmang. Nah, ini tetap tidak terlepas kuat karakter Cirebon. Nah, handle ini berupa seperti ini. Ini nih disebut tunggak kahuripan. Artinya bagian tunggak masih bisa cukul. Jadi biar sudah kelihatan tunggak seperti halnya tunggak mungkin bisa sudah terpotong. Ya, seperti apa ya? Jadi definisinya tuh pohon yang sudah mati gitu kan. Artinya yang di Dasar atau pokok. ya ditumpas gitu ya, artinya dipotong sampai dengan dengan tanah meres gitu, dengan tanah datar sama hampir sama. Nah, ini bisa tumbuh lagi. Nah, ini juga di samping estetika. Nah, kalau melengkung begini sih ngikutin nanti bilahnya kan ini melengkung seperti ini. Nah, ini karakter kuat Cirebon dengan khas ukiran-ukiran Cirebonnya. Di samping ada kembang kangkung, di samping ada raja besi, di samping ada pangkal lunglungan. Nah, ini kategorinya masuk kepada pangkal lunglungan kebun kosong kalau nanti diaplikasikan ke batik. Hampir sama batik sama ini juga. Nah, kayak ini kan tiga legrian. Kebun kosong batik, fokus ke bila ya. Ini pangot, istilah dalam bahasa Cirebon, pangot. Ini kalau saya taksir umurnya kurang lebih sekitar 500 tahunan ya. Limit tetap estimasi kurang lebih 500 tahun. Karena ini sebenarnya ini pangot ini yang kita pegang ini sekarang, yang kita tunjukkan ini bukan pangot yang dipakai untuk meraut. Memang kalau yang bukan jenis pusaka untuk meraut, tapi ini jenis pusaka nih Pak. Ditandai dengan tetap memakai 3 bahan logam, termasuk ada bahan meteornya. Kalau yang belah itu bukan pemekang jagat, bukan sekarang. Enggak. Pemekang jagat. Iya, ini kita fokus bahas pamor ya sebagai bagian logam yang terdiri dari 3 jenis logam itu, salah satunya meteorit ya, memang dari meteor. Nah, ini yang kelihatan lebih kontras warna putih. Ini bahan dari meteorit. Nah, ini kita ke pamor kemudian ya, karena ada bentuk seperti segitiga tapi tumpul ya, kayak kita lihat bawang lah. Ya. Kalau itu mudahnya seperti itulah, ya kayak bawang. Di kita disebut dengan batu lapak. Iya, batu lapak. Nah, sekarang batu lapak tuh kita bahas ya, apa itu batu lapak? Batu lapak itu bisa dikatakan kalau dalam bahasa Cirebonnya singkelingan Purwadaksi ya. Kelingan lapakan lah. Seperti Anggayuwa Maring Kaluhuran ya, ajak lalening
Penyuhuran Mobengen. Iya, nah Batu Lapak. Nah kemudian ini setelah Batu Lapak itu persis di bagian yang runcing, artinya puncak gitu ya. Kemudian membelah. Nah ini di Cirebon disebut dengan Pamengkang Jagat. Mungkin di daerah luar seperti Jawa Tengah, Jawa Timur pun mungkin nyebutnya sama, Pamengkang Jagat. Nah fungsi spiritualnya atau esoterinya, setelah kita mapan gitu ya, artinya tetap memegang kepribadian, mengingat yang diturunkan oleh leluhur itu jangan sampai terlupakan gitu, terutama ya masalah akhlak, masalah keyakinan. Nah, tujuannya itu untuk mengingatkan itu. Nah dibukanya ini sampai belah ke sana, kita cari jalan, jadi yang ini tuh supaya bisa kesebar, makna-makna yang baik itu supaya bisa kesebar, jadi yang tadinya tertutup Pamengkang Jagat ini tujuan kelanjutan daripada filosofi Batu Lapak itu sendiri ya, seperti Sim Purwadaksi. Itu Purwadaksi itu bukan sekedar keturunan silsilah aja. Singit Sim Purwadaksi itu artinya ya ning wong tua ya kelingan sampai ke pemimpin kelingan. Ini tanah air juga kita kelingan. Artinya tidak lupa. Nah mungkin ini cukup singkat juga ya, sepintas saya. Pak Ramdi, kalau pangot itu dulu pegangannya putri apa istilahnya lelaki apa ini? Ini pangot bisa laki bisa perempuan kan? Bisa perempuan ya. Cuma lamun jenisnya maketen iki pusaka. Ya. Lamun pisau rawut sing biasa, ngoten ya. Niku kang bisa dinggeki. Kayak gawe golek, cepak, gawe topeng. Iki kudu duwe pusaka kin ditaruh Kang Dinggo. Kang Dinggo sih ya Kang. Nggih, Kang Kin disimpen. Nah apa sih? Kok kudu duwe mengkenen? Kan mau kan bahwa topeng keding, bari wayang keding, gambarnya bentuknya apa kudu blolin mlayu ning pakem. Jadi pakemnya mengkoten ya pokoknya jadi bloli ngalih. Gue akan wayangnya wayang temporer. Kalau Mas Sombro sejaman enggak untuk Sombro? Nah, Sombro itu ini Sombro keturunan Handaya Sangkala malah Cicite. Handaya Sangkala Bempu niku empu Pajajaran. Empu Pajajaran Handaya Sangkala kurang lebih ada di abad 12 awal. Singosari berarti ya? Singosari. Cuma kan ini adanya Pajajaran, maksudnya era Singosari juga abad 11 awal. Jelas tapi masih tua niki, Singosari rolas, abad rolas ya. Mungkin. Dan itu pun di Sombro kan cicit. Kalau kita andaikan dari cicit itu kurang lebih umurnya ya udah 100 lah ya, aman diundak lah, betul enggak? Anak putu cicit. Nampaknya kula ki yang paling tua ini cicit kayak jaraknya bisa 100 tahun gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi Nini Sombro itu diprediksikan atau diasumsikan tahun berapa? Itu kalau Handaya Sangkalanya aja abad 12 awal ditambah 100 berarti kan abad 13 awal. Nah Cirebon sendiri itu kan abadnya abad 15 akhir 1479. Memang empu dari Pajajaran sebelum ada kerajaan Cirebon pun sudah ada para empu yang bikin ini. Jadi ya leres Kang Pai kurang lebih ya. Zaman berarti ya. Insya Allah limit